Halo, assalamualaikum. Eh, Barusan habis nganter Papa syuting, terus kami mau jalan-jalan lagi sambil dengerin cerita berikutnya ya. Selamat mendengarkan. Pria Naga, bab 6522a, sampai 6528a, Penatua King Xuan. Dia berdiri di atas tembok kota, memandang kota bebas di malam hari. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, dan cahaya hangat menyinari jalanan melalui jendela-jendela. Tetua King Xuan membungkuk dalam-dalam. Janggut putihnya berkibar tertiup angin malam. Tuan Chen, yakinlah, saya akan melindungi kota kebebasan. Selama saya masih bernapas, saya tidak akan membiarkan kota ini jatuh lagi. Chen Ping menepuk bahunya dan tidak berkata apa-apa lagi. Di aula samping, Jiang Suelan sudah berganti pakaian mengenakan gaun putih bersih. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat hanya diikat dengan jepit rambut perak. Wajahnya merona, energi spiritualnya melimpah, dan luka pada jiwanya pada dasarnya telah sembuh. Dia berdiri di dekat jendela, memandang langit malam di luar, matanya penuh harapan. 2 bulan menggantung tinggi di langit, satu berwarna perak dan satu berwarna merah. Cahayanya menerobos jendela dan jatuh padanya. Bayangannya membentang panjang dan terpantul di dinding di belakangnya. Apakah kau sudah siap? Chen Ping berjalan ke aula samping. Jiang Suelan berbalik dan tersenyum padanya. Siap. Nada suaranya lembut, namun tegas. Dia tahu kemana Chen Ping akan pergi. Surga ke-17. Tempat yang 100 kali lebih berbahaya, tetapi juga 100 kali lebih mengasyikkan daripada surga ke-16. Dia mungkin tidak bisa memberikan banyak bantuan, tetapi setidaknya dia akan berdiri di sisinya. Chen Ping mengeluarkan token berwarna perak putih dari sakunya. Token itu terasa hangat di telapak tanganku. Pola rubah berekor 9 bersinar samar, dan rune di bagian belakangnya mulai mengalir perlahan. Dia menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, dan cahaya putih keperakan memancar dari benda itu, semakin terang dan kuat. Beberapa saat kemudian, portal kehampaan terbuka di atas kota bebas. Itu adalah pusaran yang gelap gulita, di dalamnya cahaya bintang berkelap-kelip samar-samar. Kekuatan spasial kuno melonjak dari pusaran, membawa aura keluasan dan keagungan. Para biksu kota bebas menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, mendongak ke langit, mata mereka dipenuhi kekaguman. Ayo pergi, Chen Ping meraih tangan Jiang Suelan. Tangannya hangat, telapak tangannya menempel pada telapak tangan pria itu, jari-jari mereka saling bertautan erat. Keduanya melompat ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya ungu saat mereka terjun ke lorong kehampaan. Pusaran itu perlahan menyusut, menelan cahaya ungu tersebut. Kemudian ukurannya mengecil, dan mengecil lagi, hingga akhirnya menghilang ke langit malam, hanya menyisakan cahaya perak samar, seperti beberapa bintang jatuh. Tetua King Xuan berdiri di atas tembok kota, memandang ke arah tempat lorong hampa itu menghilang, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Angin malam meniup janggut dan rambut putihnya, dan cahaya bulan memperpanjang bayangannya. Di belakangnya terbentang kota kebebasan yang diterangi cahaya terang, dari mana terdengar suara para biarawan tertawa, berlatih, dan bernyanyi. Kota itu mulai hidup. Tuan Chen, hati-hati, katanya pelan. Lalu dia berbalik dan berteriak kepada para kultivator di bawah tembok kota. Teruslah berlatih, jangan bermalas-malasan, kalian harus bekerja lebih keras lagi saat Tuan Chen tidak ada di sini. Di lorong hampa itu, Chen Ping dan Jiang Suelan diselimuti oleh kekuatan spasial, terbang menuju langit ke-17 dengan kecepatan yang tak terbayangkan.
Pemandangan di sekitarnya terus berubah, terkadang berupa lautan bintang yang cemerlang, terkadang lipatan ruang angkasa yang terdistorsi, dan terkadang dunia tak dikenal yang sekilas terlihat. Lorong hampa itu sunyi, kecuali suara desisan energi spasial yang mengalir melewatinya, seperti angin yang melewati ngarai. Jiang Suelan sedikit gugup karena ini adalah pertama kalinya dia berjalan melalui lorong hampa. Tangannya mencengkeram lengan Chen Ping dengan erat, buku-buku jarinya memutih. Pemandangan yang terus berubah di sekitarnya membuatnya merasa pusing, dan perasaan tertekan dari kekuatan spasial membuatnya sulit bernapas. Chen Ping menundukkan kepala dan meliriknya. Mata ungunya bersinar terang di kegelapan kehampaan, cahayanya tidak menyilaukan, tetapi secara bertahap menghilangkan rasa gelisahnya. "Jangan takut," katanya dengan tenang, "aku di sini." Jiang Suelan mengangguk, dia menarik napas dalam-dalam, dan kegelisahan yang bergejolak di hatinya perlahan mereda. Ya, dia ada di sana, dia tidak pernah mengecewakannya. Dia seorang diri menghancurkan aliansi para dewa surga ke-16. Apalagi yang harus dia takuti, sebuah titik cahaya putih muncul di depan. Titik cahaya itu membesar dan menjadi lebih terang, dari seukuran kepalan tangan menjadi seukuran baskom, lalu menjadi seukuran pintu. Pada akhirnya, ia berubah menjadi jalan keluar yang sangat besar, sebuah pusaran yang dipenuhi cahaya putih, yang ujung lainnya mengarah ke langit berwarna ungu tua. Chen Ping dan Jiang Suelan bergegas keluar dari lorong kehampaan dan mendarat di tanah surga ke-17. Langit berwarna ungu tua, dengan 3 matahari yang menyala-nyala menggantung tinggi di atas, sinar keemasan, perak, dan merah tua menyinari bumi, mewarnai pegunungan di kejauhan, hutan di dekatnya, dan tanah di bawah kaki kita dengan warna-warna yang menakjubkan. Energi spiritual langit dan bumi di udara begitu padat sehingga hampir mustahil untuk dilarutkan, puluhan kali lebih padat daripada energi di surga ke-16. Setiap tarikan napas terasa seperti menelan pil, dengan energi spiritual yang secara otomatis beredar di meridian, menyehatkan anggota tubuh dan tulang. Jiang Suelan menarik napas dalam-dalam, sedikit rasa terkejut terpancar di matanya, energi spiritual di sini sangat padat. Gui Yuanzi berdiri di pintu keluar lorong hampa, telah menunggu lama. Dia tahu Tuan Muda akan kembali hari ini. King Qiu merasakan fluktuasi pada token tersebut dan memberitahukannya. Dia berdiri di sini pagi-pagi sekali, menunggu dari kilauan keemasan pertama sinar matahari hingga matahari berada tinggi di langit. Melihat Chen Ping muncul dari lorong hampa, matanya langsung memerah. Dia melangkah maju, membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Muda telah kembali, segar bugar. Tuan Muda, Anda akhirnya kembali. Suara Gui Yuanzi tercekat karena isak tangis, dan dia mencoba berlutut dan bersujud lagi. Chen Ping mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri, mencegahnya berlutut. Gui Yuanzi, ini Jiang Suelan. Dia menoleh untuk melihat Jiang Suelan. Suelan, ini Gui Yuanzi, pemimpin sekte Gui Yuan. Jiang Suelan sedikit membungkuk dan memberi hormat. Pemimpin sekte Gui Yuan, saya telah lama mengagumi Anda. Gui Yuanzi buru-buru membalas sapaan itu. Gerakannya canggung seperti anak kecil. Nona Jiang terlalu baik. Tuan Muda sangat beruntung telah dirawat oleh Nona Jiang selama ini. Jiang Suelan menggelengkan kepalanya, senyum tipis teruk di bibirnya. Dia merawatku. Gui Yuanzi terdiam sejenak, lalu tersenyum. Saat aku tertawa, air mata mulai mengalir lagi. Dia mengangkat lengan bajunya untuk menyeka air matanya. Sambil tertawa,
Aku kehilangan ketenangan, aku kehilangan ketenangan. Aku semakin tua, dan aku merasa ingin menangis sepanjang waktu. Chen Ping tidak banyak bicara, tatapannya beralih dari Gui Yuanzi ke kejauhan. Di sana, awan gelap yang mengelilingi Yang Mulia Surgawi masih berkumpul, lebih tebal dan lebih rendah daripada 7 hari yang lalu, hampir menekan dari langit ke tanah. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya tampak samar-samar bergerak di antara awan, kilatan dingin baju zirah menembus awan gelap, dan ujung tajam pedang membelah langit. Para kultivator cahaya suci dari pavilion Shen Yuan berdiri dalam formasi seperti gunung. Para kultivator pedang dari istana Tiansheng memiliki panji-panji yang menutupi matahari, dan para yang terhormat dari Aula Tianji diselimuti awan dan kabut. Ketiga pasukan telah bergabung, dan kekuatan gabungan mereka telah mulai menyerang benteng-benteng di garis depan punggungan Wan Yao. Gui Yuanzi, apa kabar terbaru dari Yang Mulia Tianji? Ekspresi Gui Yuanzi berubah serius, dan dia berusaha keras menahan air matanya. Pasukan pavilion Shen Yuan dan istana Tiansheng telah bergabung dengan Aula Tianji, dengan total kekuatan lebih dari 4.500 orang, dan telah mulai menyerang beberapa benteng di pinggiran pegunungan Wan Yao. Yang Mulia Raja Qing Qiu telah mengirimkan 2 gelombang bala bantuan, untuk sementara menstabilkan situasi. Namun, Yang Mulia Tianji sendiri belum melakukan apapun. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Chen Ping mengangguk. Biarkan dia menunggu. Suaranya tenang, tetapi setiap kata memancarkan kepercayaan diri yang menakutkan. Dengan kekuatan kekacauan dari seorang dewa sejati tingkat 7, dan meskipun Yang Mulia Surgawi berada di puncak dewa emas tingkat 3, kekuatannya saat ini dikombinasikan dengan kitab suci emas Luo Agung dan kekuatan kekacauan, membuat sulit untuk mengatakan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Qing Qiu berjalan mendekat dari kejauhan, gaun putihnya seputih salju, rambut panjangnya sehitam tinta, dan langkahnya seringan seolah-olah dia berjalan di atas angin. Dia tampak lebih berenergi daripada 7 hari yang lalu. Warna kulitnya kembali merona, dan matanya kembali tajam. Dia menatap Chen Ping, lalu ke Jiang Suelan di sampingnya, senyum nakal terlintas di matanya yang seperti rubah. Kupikir kau tidak akan kembali, katanya, tetapi tidak ada nada menyalahkan dalam suaranya. Chen Ping tersenyum, aku pasti akan menepati janjiku kepada Yang Mulia. Tatapan Qing Qiu tertuju pada Jiang Suelan sejenak. Tatapan kedua wanita itu bertemu di udara. Qing Qiu mengangguk sedikit, dan Jiang Suelan juga mengangguk sedikit. Tidak ada kata-kata tambahan, tetapi mereka berdua mengerti. Ayo pergi. Qing Qiu berbalik dan berjalan menuju istana Kaisar Iblis. Masih banyak yang harus dilakukan. Pasukan Yang Mulia Surgawi sudah berada di gerbang. Jika mereka tidak segera kembali, aku tidak punya pilihan selain mengangkat senjata dan terjun ke medan perang. Chen Ping dan Jiang Suelan mengikuti di belakangnya. Di belakang mereka, 3 matahari yang menyala-nyala menggantung tinggi. Sinar keemasan, perak, dan merahnya saling berjalin mewarnai pegunungan Wan Yao Ridge dengan rona merah keemasan yang megah. Di kejauhan, awan gelap terus berkumpul, dan cahaya merah darah bergejolak di dalamnya, niat membunuh mengembun menjadi bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Perkemahan Yang Mulia Surgawi didirikan di sebuah bukit 300 mil di utara pegunungan 1000 Iblis. Perkemahan itu membentang bermil-mil, dengan panji-panji cahaya suci berwarna emas berkibar tertiup angin. Berdiri di puncak bukit, seseorang dapat dengan jelas melihat garis besar pegunungan 1000 Iblis, rangkaian pegunungan yang diselimuti kabut tebal tetapi sekarang diterangi dengan terang, seolah-olah mengejeknya. Sang Yang Mulia Surgawi duduk di dalam tendanya, jari-jarinya mengetuk meja dengan ringan.
Tirai tenda diangkat, dan Tetua Zhao melangkah masuk sambil menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Tuan Istana, Yang Mulia Xuanbing dan Yang Mulia Sengguang telah tiba." Yang Mulia Surgawi berdiri, memaksakan senyum. "Silakan." Tirai kembali terbuka, dan dua sosok masuk satu demi satu. Yang Mulia Xuanbing berjalan di depan, mengenakan jubah biru es, dengan rambut seputih salju, wajah kurus, dan sedikit niat jahat di matanya. Begitu memasuki tenda, dia melihat sekeliling, pandangannya tertuju pada setiap barang seolah-olah sedang memperkirakan berapa banyak batu roh yang bernilai dari barang-barang tersebut. Sang Yang Mulia Cahaya Suci mengikuti di belakang, mengenakan jubah putih dengan pola matahari emas yang disulam di bagian bawahnya, wajahnya lembut dan senyumnya ramah. Dia sama sekali tidak tampak seperti seseorang yang datang untuk bertarung. Yang Mulia Tianji mengundang keduanya untuk duduk, lalu memerintahkan seseorang untuk menyajikan teh spiritual kepada mereka. Yang Mulia Xuanbing mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, sedikit mengerutkan kening, lalu meletakkan cangkir itu. "Tuan Istana Tianji, Anda memanggil kami dengan tergesa-gesa hanya untuk minum teh." Senyum Yang Mulia Surgawi membeku sesaat. "Tuan Pavilion Xuanbing, saya telah menerima pesan bahwa Chen Ping telah kembali ke punggungan 10.000 iblis." Yang Mulia Xuanbing berhenti sejenak, sedikit rasa cemas yang hampir tak terlihat terlintas di wajahnya. Senyum Yang Mulia Sengguang juga sedikit memudar, cangkir tehnya melayang di udara. "Chen Ping, apakah dia pemilik jiwa ilahi berwarna ungu itu?" tanya Yang Mulia Cahaya Suci. "Tepat," Yang Mulia Tianji mengangguk. "Dia tidak hanya kembali, tetapi juga membawa seorang wanita bersamanya. Menurut pengintai kami, kultivasinya telah pulih ke peringkat ke-7 dewa sejati. Aura, kekuatan kekacauan bahkan lebih kuat dari sebelumnya." Keheningan sesaat menyelimuti tenda. Yang Mulia Xuanbing melirik Yang Mulia Sengguang, yang juga menatapnya. Tatapan mereka bertemu di udara sebelum dengan cepat berpisah. "Penguasa Istana Surgawi," Yang Mulia Xuanbing berbicara. Suaranya pelan dan setiap kata seolah melayang dari ruang bawah tanah yang dingin. "Jika kalian ingin bertarung, maka bertarunglah, tetapi kalian harus memberitahu kami caranya." Yang Mulia Tianji berdiri, berjalan ke peta yang tergantung di dinding tenda, dan menunjuk ke punggungan 10.000 iblis. Punggungan 10.000 iblis dikelilingi oleh 9 lapisan penghalang. Lapisan pertama adalah hutan berkabut. Aku memiliki mutiara pemecah penghalang yang dapat menghilangkan kabut. Menembus hutan berkabut akan membawa kita ke gerbang punggungan 10.000 iblis. Gerbang tersebut dijaga oleh King Qiu, serta Sekte Guiyuan, Sekte Pedang King Yun, dan Sekte Wanfa, jadi kita tidak boleh meremehkan mereka. Dia berbalik dan menatap Yang Mulia Xuanbing dan Yang Mulia Sengguang. "Oleh karena itu, saya membutuhkan bantuan kalian." Yang Mulia Xuanbing terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Tuan Istana Tianji, apa yang Anda katakan itu tidak benar." "Ada apa? Menurutku, harus ada perbedaan antara serangan utama dan serangan sekunder saat menyerang punggungan Wan Yao. Kita tidak bisa langsung menyerbu sekaligus." Suara Yang Mulia Xuanbing begitu dingin hingga seolah menurunkan suhu di dalam tenda. Wajah Yang Mulia Surgawi menjadi gelap. "Tuan Pavilion Xuanbing, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau takut?" Yang Mulia Xuanbing berdiri dan berjalan ke peta. "Ini bukan rasa takut, ini perhitungan. Perang tidak bisa hanya dilakukan dengan kekuatan brutal. Seseorang harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Tuan Istana Tianji, apakah Anda ingin pavilion jurang ilahi kami memimpin serangan?" Yang Mulia Tianji menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya. "Gagasan saya adalah agar ketiga pihak bergabung dan menyerang secara bersamaan.
Paviliun Shenyuan akan menyerang dari sisi kiri, Istana Tiansheng dari sisi kanan, dan Istana Tianji akan melancarkan serangan frontal. Sang Mulia Cahaya Suci tersenyum. Senyumnya lembut. Tetapi siapapun bisa tahu itu palsu. Tuan Istana Surgawi, rencana Anda terlalu licik. Anda ingin kami mengepung Anda dari kedua sisi sementara Anda menuai hasilnya dari depan. Anda bermaksud menyimpan harta itu untuk diri Anda sendiri. Yang Mulia Surgawi mengepalkan tinjunya. Tuan Istana Cahaya Suci, Anda salah. Saya bilang saya akan memberi Anda 50% dari harta karun, 30% untuk Paviliun Jurang Ilahi, dan hanya menyimpan 20% untuk diri saya sendiri. Saya sudah mengalah. Yang Mulia Cahaya Suci menggelengkan kepalanya. Membagi rampasan perang sebelum dan sesudah pertempuran adalah dua hal yang berbeda. Guru Istana Surgawi, Anda ingin kami bertarung terlebih dahulu, dan kita akan membicarakan rampasan perang setelah kami menang. Jika kami kalah, kami tidak akan mendapatkan apapun dan bahkan kehilangan murid. Saya tidak akan melakukan kesepakatan yang merugikan seperti itu. Yang Mulia Xuanbing mengangguk. Aku juga tidak akan melakukannya. Pemimpin Istana Tianji, biarkan Istana Tianji memimpin, dan kami akan bekerja sama. Kami akan mendukungmu dari belakang. Jika kau berhasil menerobos, maka kami akan maju. Jika kau tidak bisa menerobos, kami akan mundur. Itu adil. Wajah Yang Mulia Surgawi itu memucat-pucat. Dia menatap Yang Mulia Xuanbing. Lalu Yang Mulia Shengguang berharap dia bisa menamparkan kedua rubah tua itu sampai mati. Namun dia tidak bisa. Dari 4.500 pasukan, 3.000 berasal dari Istana Surgawi, tetapi tanpa Paviliun Jurang Ilahi dan Istana Suci Surgawi, dia tidak berani menyerang punggungan 1.000 iblis. Jika kedua belah pihak benar-benar terluka parah, Paviliun Shenyuan dan Istana Tiansheng tidak akan ragu untuk meracuni mereka. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya. Baiklah, Istana Surgawi akan memimpin serangan. Kalian semua akan bekerja sama. Yang Mulia Xuanbing dan Yang Mulia Shengguang saling bertukar pandang dan mengangguk serempak. Keheningan sesaat menyelimuti tenda. Yang Mulia Tianji kembali ke meja, mengambil cangkir tehnya, dan mendapati tehnya sudah dingin. Dia menyesapnya lalu meletakkan cangkir itu. Seranglah besok pagi-pagi sekali. Punggung Bukit Wanyao, Istana Kaisar Iblis, sebuah aula samping. Chen Ping, King Qiu, Gui Yuanzi, King Yunxi, dan Tetua Agung Sekte Wanfa duduk mengelilingi meja batu. Peta pertahanan punggungan Wanyao terbentang di atas meja. Penanda merah adalah kam-kam pasukan dewa, dan penanda biru adalah garis pertahanan punggungan Wanyao. Jari King Qiu bergerak di atas peta. Pasukan Yang Mulia Surgawi telah maju hingga jarak 3.000 mil. Menurut pengintai, kedua pasukan telah bergabung, dengan total kekuatan lebih dari 4.500 orang. Ekspresi Gui Yuanzi tampak serius. 4.500 orang, dan kita hanya punya 2.000. Kekuatan pasukan kita lebih dari 2 kali lipat kekuatan pasukan lawan. Tapi kita sedang bertahan, King Qiu berkata. Gunung Wanyao memiliki 9 lapisan penghalang, dan ada juga pendekar iblis yang bersembunyi di hutan berkabut. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menerobos masuk. Chen Ping tetap diam. Dia mengeluarkan kotak kayu itu dari tempat penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Setelah membuka kotak kayu itu, batu hitam di dalamnya tergeletak diam di atas kain sutra biru. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan, dan seluruhnya berwarna hitam. Warnanya sangat hitam pekat sehingga tidak memantulkan cahaya apapun, seolah-olah semua cahaya telah ditelan olehnya. Permukaannya tidak memiliki pola, ukiran, dan fluktuasi energi spiritual,
hanya seperti kerikil biasa yang diambil dari tepi sungai. Namun, beratnya salah, ini yang kudapat dari perbendaharaan aliansi klan Dewa 16 Langit. Aku tidak tahu apa ini. Lihatlah, kata Chen Ping. Ketika Gu Yuanzi memegangnya di telapak tangannya, lengannya sedikit turun. Benda seukuran kepalan tangan ini beratnya setara dengan sebuah gunung kecil. Dia memeriksanya dengan saksama, membolak-baliknya, dan mencoba menyelidikinya dengan energi spiritualnya. Tetapi energi itu seperti lembu lumpur yang memasuki laut, gagal menimbulkan reaksi apapun. Dia mencoba menyelidiki dengan indera ilahinya, tetapi indera itu terpantul kembali begitu menyentuh permukaan batu hitam. Kekuatan pantulannya sangat ringan, tetapi menyebabkan rasa sakit yang tajam di lautan kesadarannya. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Gu Yuanzi menyerahkan batu hitam itu kepada King Qiu, sambil mengusap pelipisnya. Paviliun Kitab Suci Sekte Guiyuan berisi 3.000 jilid buku kuno, yang mencatat hampir semua bahan langka dan berharga yang dikenal dari 17 langit, tetapi tidak ada satupun yang sebanding dengan batu hitam ini. Teksturnya berbeda dengan batu, giok, emas, atau kayu, melainkan menyerupai semacam fragmen ruang angkasa yang terkompresi hingga ekstrim. King Qiu mengambil batu hitam itu dan memegangnya di telapak tangannya. Jari-jarinya panjang dan ramping, putih, sangat kontras dengan batu yang gelap. Dia memejamkan matanya dan menyelidiki batu hitam itu dengan indera ilahinya. Kesadaran itu seperti menyelam ke dasar laut, semakin dalam, semakin gelap dan berat jadinya. Bagian dalam batu hitam itu tidak padat, melainkan terdiri dari lapisan-lapisan lipatan spasial, yang setiap lapisannya mengandung aura yang sangat kuno. Aura itu lebih kuno daripada reruntuhan kuno manapun di surga ke-17. Begitu kuno sehingga bahkan dia, Ratu Rubah yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, merasakan kekaguman. Dia terus meraba ke bawah. Di dalam lipatan lapisan ke-7 ruang angkasa, dia menangkap sepotong informasi. Informasi itu sudah sangat kuno sehingga hukum yang mengaturnya hampir hilang. Dia hampir tidak bisa memahami beberapa kata bukan kata-kata, melainkan sisa-sisa keinginan yang lebih mendasar daripada karakter tertulis, seseorang, atau makhluk lain. Obsesi yang tersisa dari masa lalu yang sangat jauh. Kekacauan, Istana Dao, yang ke-18, surga, hancur, kekosongan, kenaikan, sisa wasiat berakhir di sini. Konten yang menyusul kemudian lenyap di telan arus waktu yang tak berujung dan tak dapat lagi dipahami. Kesadaran King Qiu terdorong keluar dari batu hitam oleh kekuatan yang lembut namun tak tertahankan. Dia membuka matanya, dan ekspresi yang sangat rumit terlintas di mata ambernya. Yang mulia, tanya Gu Yuanzi. Dia memperhatikan perubahan halus pada ekspresi King Qiu dan tahu bahwa batu hitam ini bukanlah benda biasa. King Qiu memasukkan kembali batu hitam itu ke dalam kotak kayu dan terdiam untuk waktu yang lama. Lorong samping itu begitu sunyi sehingga hanya suara gemerisik daun tertiup angin yang terdengar di luar jendela. Chen Ping menatapnya tanpa berkata apa-apa, hanya menunggu. Ini bukanlah sesuatu dari surga ke-16, juga bukan sesuatu dari surga ke-17. King Qiu akhirnya berbicara, suaranya beberapa desibel lebih rendah dari biasanya, itu jatuh dari dunia atas. Di atas, Gu Yuanzi terkejut, yang mulia maksudnya, surga ke-18. King Qiu mengangguk, saat nama itu diucapkan, suasana di seluruh aula samping berubah. Surga ke-18 adalah tempat legendaris. Sebuah dunia yang bahkan seorang dewa emas peringkat ketiga dari King Qiu hanya bisa mengaguminya. Konon, hukum langit dan bumi di surga ke-18 sangat berbeda,
Energi spiritual di sana adalah energi primordial dari awal mula kekacauan, dan para kultivator di sana terlahir sebagai makhluk abadi. Aku merasakan beberapa sisa-sisa kehendak di dalam batu hitam ini. King Qiu berbicara perlahan, dengan hati-hati memilih setiap kata. Salah satu dari mereka menyebutkan, Istana Dao Kekacauan, menyebutkan, menghancurkan kehampaan, dan naik ke puncak. Kaisar ini menduga bahwa batu hitam ini mungkin merupakan peninggalan dari makhluk kuno yang perkasa, atau kunci menuju tempat lain. Namun, tidak diragukan lagi bahwa batu ini berasal dari surga ke-18. Gui Yuanzi tersentak, sesuatu dari surga ke-18. Bagaimana mungkin benda itu ada di perbendaharaan aliansi Dewa Surga ke-16? Aliansi ilahi telah memerintah 16 langit selama puluhan ribu tahun, di mana selama waktu itu mereka telah memusnahkan sekte yang tak terhitung jumlahnya dan menjarah harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mengherankan jika beberapa barang ini berasal dari alam atas. Sambil berbicara, King Qiu mendorong kotak kayu itu kembali ke depan Chen Ping. Mungkin kau tidak tahu, tetapi ada garis keturunan kuno di 18 langit yang disebut Istana Dao Kekacauan. Garis keturunan ini sangat misterius dan jarang berkelana di dunia, tetapi setiap kali muncul, selalu disertai dengan pergolakan besar di langit dan bumi. Jika batu hitam ini benar-benar terkait dengan Istana Dao Kekacauan, maka rahasia yang terkandung di dalamnya kemungkinan jauh melampaui imajinasi kita. Chen Ping mengambil batu hitam itu dan memegangnya di telapak tangannya. Istana Kekacauan, 18 surga, dan kekuatan kacau yang telah membimbingku hingga hari ini. Petunjuk-petunjuk ini seperti jaring laba-laba yang compang camping, yang dipegangnya di tangan. Kekuatan kekacauan adalah kekuatan paling purba di dunia, dan nama Istana Dao Kekacauan juga mengandung kata kekacauan. Dia tidak percaya itu hanya kebetulan. Selain itu, dilihat dari namanya, Chaos Dao Palace tampaknya merupakan sekte Taois. Kitab suci emas Luo Agung di lautan kesadaran saya sendiri adalah intisari dari ajaran Taois kuno. Sekarang setelah kekacauan dan Taoisme bertabrakan lagi, apakah semua ini ditakdirkan olehku? Batu hitam itu terasa sedikit hangat di telapak tangannya. Kekuatan kacau di dalam dirinya mulai beroperasi secara otomatis, menciptakan resonansi aneh dengan batu hitam itu. Resonansi itu sangat lemah sehingga hampir tidak terasa, tetapi resonansi itu ada. Energi spiritual berwarna ungu meluap dari telapak tangannya, menyelimuti batu hitam itu. Di permukaan batu hitam yang tampak halus itu, beberapa garis setipis rambut tampak samar-samar. Pola-pola itu berkelebat begitu cepat, sehingga tampak seperti ilusi. Namun Chen Ping melihatnya, King Qiu juga melihatnya. Sungguh, kilatan penuh arti muncul di mata rubah itu. Tebakanku benar, batu hitam ini hanya dapat diaktifkan oleh kekuatan kekacauan. Ini bukan token biasa, melainkan panduan yang ditinggalkan oleh Istana Dao Kekacauan untuk pewaris kekuatan kekacauan. Bimbingan? Tanya Chen Ping. Bimbingan tentang apa? Ini akan menuntunmu ke surga ke-18. King Qiu menatapnya dan berkata, kata demi kata, Istana Kekacauan berada di surga ke-18. Kekuatan kekacauan di dalam dirimu mungkin berasal dari garis keturunan itu. Batu hitam ini adalah kuncinya, tetapi pintu mana yang dibukanya, dan bagaimana cara membukanya, saya tidak tahu. Jawaban-jawaban ini mungkin hanya akan terungkap pada hari Anda benar-benar melangkah ke surga ke-18. Gui Yuanzi membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menelannya kembali. Surga ke-18 adalah tempat yang bahkan seorang dewa emas tingkat ketiga pun mungkin tidak dapat menginjakkan kaki di sana. Meskipun tuan muda itu sangat berbakat,
kesulitan untuk naik dari surga ke-17 ke surga ke-18 tidak kurang dari kesulitan untuk mencapai keabadian dari seorang manusia biasa. Namun kemudian ia berpikir lagi, Tuan muda telah menempuh perjalanan panjang dari jiwa yang lemah hingga ke tempatnya sekarang, setiap langkah dalam perjalanan itu penuh dengan kesulitan dan bahaya. Bagi Tuan muda, perjalanan dari surga ke-16 ke surga ke-17, dan dari surga ke-17 ke surga ke-18, hanyalah langkah selanjutnya yang harus ditempuh. Chen Ping memasukkan kembali batu hitam itu ke dalam cincin penyimpanannya. Mata ungunya menunjukkan sedikit emosi. Kita akan membicarakan surga ke-18 nanti. Sekarang, mari kita hadapi yang mulia surgawi. Suaranya tenang, tetapi semua orang dapat mendengar kepastian di balik ketenangan itu. Ini bukanlah kesombongan, bukan pula keangkuhan, melainkan ketenangan yang ditempa melalui berbagai pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak mengatakan menghalangi atau menolak, tetapi menyelesaikan. Di matanya, yang mulia surgawi sudah mati. King Qiu meliriknya, senyum tipis teruk di bibirnya. Anak laki-laki ini semakin lama semakin menarik. Chen Ping berdiri dan berjalan ke arah peta. Tatapannya menyapu seluruh goresan yang padat itu, pikirannya dipenuhi perhitungan. 2.000 lawan 4.000-5.000, selisih kekuatan pasukan lebih dari 2 kali lipat. Namun mereka berada dalam posisi bertahan dan memiliki keunggulan medan. Punggungan 10.000 iblis memiliki 9 lapisan penghalang, dan prajurit iblis bersembunyi di hutan berkabut. Penghalang itu bisa diblokir, tetapi kuncinya adalah bagaimana cara memblokirnya. Yang mulia, katanya sambil menunjuk ke hutan berkabut, berapa lama hutan berkabut dapat menahan mereka? King Qiu berpikir sejenak, paling lama 2 hari. Mutiara pemecah penghalang milik Yang Mulia Surgawi adalah artefak ilahi kuno, yang dirancang khusus untuk melawan pembatasan tipe kabut, ditambah dengan jumlah mereka yang lebih banyak dan serangan berulang. Pertahanan hutan berkabut akan ditembus dalam waktu 2 hari. 2 hari, Chen Ping mengulangi kata itu, lalu mengangguk, cukup, tujuan kita bukan untuk menghalau mereka. Sekuat apapun penghalang 9 lapis itu, pada akhirnya akan terkikis oleh 3 kali lipat jumlah pasukan yang menyerang secara beruntun. Yang perlu kita lakukan adalah mengurangi kekuatan mereka sebanyak mungkin sebelum penghalang ditembus, dan kemudian melenyapkan kekuatan utama istana surgawi dalam satu serangan di medan perang yang telah ditentukan. King Yunxi mengelus janggut putihnya, secerca persetujuan terpancar di matanya. Pemikiran Tuan Chen sejalan dengan pemikiran saya. Pertahanan adalah untuk melemahkan lawan, dan melemahkan lawan adalah untuk serangan balik. Pertanyaannya adalah, di mana kita harus memilih medan pertempuran? Jari Chen Ping menelusuri peta, berhenti di area terbuka di depan gerbang punggungan Wan Yao. Di sini. Di depan gerbang gunung, Tetua Agung Sekte Segala Hukum mengerutkan kening. Gerbang gunung adalah garis pertahanan terakhir. Jika kita bertempur dalam pertempuran menentukan di sini dan kalah, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Kita tidak akan gagal. Suara Chen Ping tidak keras, tetapi bagaikan paku besi yang ditancapkan ke hati setiap orang, karena Yang Mulia Tianji akan mati di sini. Dia berhenti sejenak, lalu mulai membuat pengaturan. Lapisan pembatasan pertama hingga ketiga hanya untuk pertahanan, bukan serangan. Manfaatkan penghalang alami hutan berkabut untuk melemahkan barisan depan mereka dengan biaya minimal. Para prajurit iblis terampil dalam peperangan hutan. Mereka diperintahkan untuk menyergap pasukan kecil yang terisolasi di hutan, menyerang sekali dan mundur tanpa terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan. Dari lapisan pembatasan keempat hingga keenam, kita bertahan sambil mundur. Dengan setiap lapisan yang kita lewati, kita membuat mereka membayar harga tambahan.
Dorong binatang buas iblis dari punggungan 10.000 iblis ke garis depan dan ganggu formasi istana surgawi. Lapisan pembatasan ke-7 hingga ke-9 harus dipertahankan dengan segala cara. Ini adalah 3 penghalang terakhir sebelum gerbang gunung, dan masing-masing dijaga ketat. Gui Yuanzi memimpin para murid sekte Gui Yuan untuk menjaga tingkat ke-7, King Yunzi, pemimpin sekte tersebut, memimpin sekte pedang King Yun untuk menjaga tingkat ke-8, dan Wan Famen menjaga tingkat ke-9. Ketiga pembatasan tersebut bekerja bersama-sama, sehingga pihak manapun yang berada dalam bahaya, kedua pihak dapat memberikan dukungan secara bersamaan. Yang Mulia Raja King Qiu, Chen Ping menoleh ke King Qiu, kau akan ditempatkan di gerbang gunung, mengendalikan seluruh area. Para prajurit iblis akan menyerang dari kedua sisi, memutus jalur mundur dan perbekalan mereka. Begitu pasukan istana surgawi terjebak di depan gerbang gunung, mereka akan terperangkap seperti kura-kura dalam guci. King Qiu mengangguk sedikit, lalu bagaimana denganmu? Saya, bibir Chen Ping melengkung membentuk senyum yang sangat tipis. Aku akan menunggu Yang Mulia Tianji di depan gerbang gunung. Jika dia ingin memasuki punggungan 10.000 iblis, dia harus melewati aku terlebih dahulu. Malam itu gelap gulita seperti tinta, dan pegunungan Wanyao Ridge terdiam dalam kegelapan, seperti binatang buas yang mengintai. Matahari keemasan terbenam di balik pegunungan barat, sementara 2 matahari, satu berwarna putih keperakan merah tua, terbit secara bergantian, memancarkan cahaya yang menakutkan ke hutan yang berkabut. Kabut itu berpendar dengan rona merah keperakan yang samar di bawah sinar bulan, seperti lautan darah yang tak berujung. Dari kedalaman hutan terdengar geraman rendah seekor monster, suara yang dalam dan panjang yang bergema tanpa henti di seluruh lembah. Ruang terbuka di depan gerbang gunung dibersihkan, dan alun-alun yang membentang ribuan kaki itu ditutupi dengan rune kuno. Rune-rune ini diukir sendiri oleh King Qiu, dan setiap goresannya mengandung kekuatan garis keturunan ras iblis. Di dinding gunung di kedua sisi alun-alun, para kultivator pedang dari sekte pedang King Yun mendirikan formasi 10.000 pedang kembali ke asal, ribuan pedang terbang melayang di udara. Ujungnya mengarah keluar, cahaya dinginnya berkedip seperti galaksi. Para ahli susunan dari sekte Wanfa meletakkan 18 lapisan pembatasan yang saling tumpang tindih di sekitar plaza, lapis demi lapis, saling terkait, mengubah seluruh ruang terbuka menjadi benteng yang tak tertembus. Chen Ping berdiri di depan gerbang gunung, jubah birunya berkibar tertiup angin malam. Pedang pembunuh naga tergantung di pinggangnya, cahaya ungu pedang itu berbaur dengan cahaya bulan di langit malam. Dia memejamkan matanya, dan kekuatan kacau di dalam tubuhnya mengalir perlahan. Kultivasinya di tingkat ke-7 alam abadi sejati benar-benar stabil, dan setiap inci dagingnya, setiap meridiannya, dan setiap tulangnya mengandung kekuatan penghancur. Rune pelindung dari kitab emas Luo Agung tampak samar-samar di bawah kulit, dan pola naga emas pucat dapat diaktifkan kapan saja. Jiang Suelan berdiri di belakangnya, mengenakan pakaian putih seputih salju. Dia telah berganti mengenakan baju zirah roh yang dibawa Chen Ping dari perbendaharaan aliansi dewa, dan memegang pedang panjang berwarna perak putih di tangannya, yang bilahnya diukir dengan rune kuno. Wajahnya tampak tenang, tetapi jari-jari yang mencengkeram gagang pedang sedikit memutih. Apakah kau takut? Chen Ping tidak membuka matanya. Jangan takut, kata Jiang Suelan lembut, kau di sini. Di dini hari, sebelum sinar matahari pertama terbit, hanya bulan perak dan bulan merah yang bersinar terang di langit, memancarkan cahaya merah keperakannya ke hutan yang berkabut. Kabut itu mengalir perlahan tertiup angin, seperti lautan darah yang tak berujung.
Suara terompet yang dalam terdengar dari cakrawala, nadanya tumpul dan berlarut-larut, membawa aura yang menakutkan, bergema di seluruh lembah. Sebelum suara terompet pertama mereda, suara terompet kedua terdengar, diikuti oleh suara terompet ketiga. Ketiga suara terompet itu menandakan bahwa ketiga pasukan bergerak maju secara bersamaan. Di ujung lain hutan berkabut, cahaya suci keemasan menerobos senja sebelum fajar. Kereta emas Sang Yang Mulia Surgawi melaju keluar dari tenda, dan 8 kuda surgawi berlapis baja berlari masuk, bermandikan cahaya suci. Kereta perang itu seluruhnya terbuat dari emas meteorit dari luar angkasa, dan badannya diukir dengan rune perang para dewa. Sang Yang Mulia Surgawi berdiri di atas kereta. Jubah emasnya berkibar tertiup angin, memegang tombak emas sepanjang 3 zang di tangannya, ujungnya berkilauan dengan api suci yang menyala-nyala. Di belakangnya, 3.000 kultivator dari Istana Surgawi berdiri dalam formasi persegi. Cahaya suci mereka membentang dan mengubah seluruh cakrawala menjadi keemasan. Baju zirah emas itu memantulkan cahaya fajar yang samar, seperti gelombang emas yang menerjang menuju punggungan Wan Yao. Di sebelah kiri, kereta Xuanbing milik Yang Mulia Xuanbing perlahan melaju keluar dari tenda lain. Kereta perang itu ditempa dari es purba, dan kemanapun ia lewat, udara mengembun menjadi embun beku, dan tanah tertutup lapisan es tipis. Di belakangnya diikuti oleh 500 murid dari Paviliun Jurang Ilahi, masing-masing mengenakan jubah biru es. Senjata mereka memancarkan aura yang sangat dingin. Di sebelah kanan, altar terapung dari Yang Mulia Cahaya Suci muncul dari tenda ketiga. Altar tersebut berbentuk heksagonal, ditenagai oleh 99 batu terang, dan melayang di udara, memancarkan cahaya putih lembut. Di belakangnya berdiri 800 murid Istana Suci Surgawi, berbaris rapi, wajah mereka pucat pasi. Ketiga pasukan itu bertemu di dataran di utara hutan berkabut, panji-panji mereka menutupi matahari dan senjata mereka seperti hutan. Tekanan gabungan dari 4.500 kultivator alam abadi sejati membentuk gelombang kejut yang terlihat. Gelombang kejut menyebar keluar dari pasukan, menyebarkan kerikil dan debu ke seluruh dataran. Burung-burung terbang meninggalkan hutan, tetapi sebelum mereka sempat membentangkan sayapnya, mereka dihancurkan oleh niat membunuh yang menindas, berubah menjadi gumpalan kabut darah. Sang Yang Mulia Surgawi berdiri di atas kereta, memandang ke bawah ke arah hutan berkabut. Tatapannya menembus lapisan kabut dan melihat gerbang gunung yang megah jauh di dalam hutan. Gerbang gunung tersebut dihiasi dengan 3 aksara besar Wan Yaoling, puncak 10.000 iblis. Masing-masing aksara berukuran 3 zang, sekitar 10 meter, dengan goresan tajam seperti pisau. Dia mendengus dingin, mengangkat tombak emas di tangannya, dan mengarahkan ujung tombak itu ke arah gerbang gunung. Manik pemecah hambatan, di belakangnya, seorang kultivator berbaju zirah emas mempersembahkan mutiara sebesar kepalan tangan dengan kedua tangannya. Manik itu berwarna putih susu seluruhnya, dan permukaannya ditutupi dengan rune pemecah susunan yang padat, memancarkan cahaya lembut. Ini adalah senjata magis yang ditinggalkan oleh para dewa kuno untuk menghancurkan formasi, yang dirancang khusus untuk melawan batasan yang mengganggu kesadaran ilahi, seperti kabut dan susunan ilusi. Sang Yang Mulia Surgawi melemparkan mutiara pemecah penghalang ke atas, dan dengan jentikan tombak emasnya, seberkas cahaya suci mengenai mutiara tersebut. Mutiara pemecah penghalang itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang, seperti matahari yang menyala-nyala, menerangi langit sejauh puluhan mil di sekitarnya seterang siang hari. Kemanapun cahaya itu mencapai,
kabut mencair seolah-olah es dan salju bertemu dengan api yang berkobar, dengan cepat menghilang dan lenyap tanpa jejak. Hanya dalam 10 tarikan napas, kabut yang menyelimuti hutan berkabut terdorong mundur ratusan kaki, menampakkan wajah sebenarnya dari hutan tersebut, pepohonan purba yang menjulang ke langit, tanaman merambat yang lebat, bebatuan bergerigi, dan jurang tak berdasar di mana-mana. Serang, suara yang mulia surgawi bergema seperti guntur yang teredam di seluruh dataran. 3.000 kultivator dari istana surgawi berteriak serempak, dan cahaya suci keemasan menyatu menjadi aliran deras yang menerjang hutan berkabut. Formasi mereka berbentuk baji, dengan ratusan biksu berbaju zirah berat yang memegang perisai besar yang dilapisi rune pertahanan, membentuk dinding emas yang bergerak di bagian depan. Pasukan di tengah membentuk formasi tombak yang panjang, dengan api suci menari-nari di ujung tombak, berdiri seperti hutan. Di kedua sisi terdapat para kultivator berbaju zirah ringan yang menggunakan pedang, cepat, lincah, dan serbaguna. Formasi berbentuk baji itu bergerak maju dengan kekuatan yang luar biasa, mematahkan pepohonan dan meretakkan tanah di sepanjang jalannya. Yang Mulia Xuanbing dan Yang Mulia Sengguang masing-masing memimpin pasukan mereka, perlahan-lahan mengikuti dari kedua sisi istana Tianji. Mereka bergerak perlahan dan formasi mereka longgar, yang jelas menunjukkan bahwa mereka siap mundur kapan saja. Yang Mulia Surgawi berbalik dan melirik ke belakang, secercah kesedihan terpancar di matanya. Kedua rubah tua itu memang tidak akan mengerahkan usaha mereka dengan mudah. Namun dia tidak mengatakan apapun, dia hanya menggenggam tombak emas di tangannya lebih erat. Tidak akan terlambat baginya untuk menghadapi kedua orang tua itu setelah dia menaklukkan punggungan 10.000 iblis, mendapatkan harta karun tertinggi itu, dan mengalami peningkatan kultivasi. Kelompok pertama kultivator istana Tianji yang bergegas memasuki hutan berkabut dengan cepat merasakan kekuatan punggungan 10.000 iblis. Meskipun kabut itu terdorong mundur beberapa ratus kaki oleh mutiara pemecah penghalang, kabut iblis yang disebarkan oleh King Qiu jauh di dalam hutan masih begitu tebal sehingga tidak dapat dihilangkan. Itu bukanlah kabut biasa, melainkan miasma yang terbentuk dari energi iblis, yang mampu mengikis kesadaran ilahi dan mengganggu aliran kekuatan spiritual. Begitu formasi perisai garda depan istana surgawi melangkah ke dalam kabut, mereka merasakan pusing sesaat. Pemandangan di hadapan mereka mulai terdistorsi dan berubah bentuk, pepohonan tampak bergerak, dan tanah tampak berputar. Latihan bertahun-tahun membuat mereka tetap tenang, tetapi pergerakan formasi tersebut melambat secara signifikan. Tepat saat itu, gelombang serangan pertama tiba, puluhan anak panah beracun melesat keluar dari kedalaman hutan lebat. Anak panah itu berwarna hijau gelap dan dilapisi racun unik Wan Yaoling yang dapat mengikis tulang. Anak panah dari busur silang itu menghantam perisai biksu yang berlapis baja tebal dengan bunyi tumpul, dan racunnya mengikis permukaan perisai, meninggalkan bekas penyok yang berasap. Anak panah busur silang menembus celah di perisai dan mengenai tenggorokan seorang kultivator. Pria itu menjerit dan jatuh ke tanah, tubuhnya membusuk menjadi genangan darah dalam sekejap. Gelombang serangan kedua segera menyusul, bukan dengan anak panah busur silang, tetapi dengan monster. Puluhan serigala bayangan menerkam keluar dari sudut tergelap hutan lebat, sosok mereka lincah seperti hantu, kecepatan mereka begitu cepat sehingga mereka hanya berupa bayangan samar. Mereka secara khusus menargetkan titik terlemah dalam formasi, menggigit kaki seorang kultivator dan menyeretnya jauh ke dalam hutan lebat. Jeritan itu bergema di tengah kabut, lalu tiba-tiba berhenti. Beberapa elang bersayap besi menukik dari puncak pohon, cakar tajam mereka seperti kait, dan dengan satu sapuan,
mereka merobek helm dan tengkorak seorang petani. Dua kera iblis batu lainnya, masing-masing setinggi 3 zang, melompat turun dari lereng gunung. Tinju raksasa mereka menghantam formasi perisai, membuat beberapa kultivator lapis baja berat terlempar, beserta perisai mereka, seperti layang-layang dengan tali putus yang menabrak batang pohon, tulang-tulang mereka hancur berkeping-keping. Formasi istana surgawi mulai mengendur. Formasi perisai barisan depan hancur oleh monster-monster itu, dan hutan lebat dipenuhi dengan teriakan pertempuran, jeritan, raungan monster, dan dentingan senjata. Darah menodai lantai hutan, anggota tubuh yang terputus tergantung di cabang-cabang pohon, dan udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Namun Yang Mulia Tianji tidak peduli. Para pendahulunya semuanya adalah murid-murid peringkat terendah di Istana Surgawi, jadi tidak masalah berapa banyak yang meninggal. Dia hanya mengamati dengan dingin, dan baru setelah formasi perisai garda depan berhasil mendapatkan pijakan jauh di dalam hutan lebat dan memukul mundur gerombolan monster, dia mengacungkan tombak emasnya dan memerintahkan pasukan utama untuk terus maju. Suaranya sedingin besi. Garis depan, pertahankan posisi kalian, pasukan pusat, maju, siapapun yang menghalangi jalan kalian akan dibunuh tanpa ampun. Pasukan utama Istana Surgawi memulai pergerakannya, para kultivator bersenjata tombak membentuk formasi tombak yang rapat, dengan cahaya suci mengembun menjadi bilah tajam di ujung tombak mereka. Mereka mendorong formasi tombak ke depan, mematahkan pohon-pohon kuno menjadi 2 dan menusukkan binatang buas iblis ke batang pohon. Cahaya suci dan nyala api menyebar dari ujung tombak, membakar ranting-ranting layu dan dedaunan yang gugur di hutan, mengubah seluruh hutan berkabut menjadi lautan api. Para pendekar iblis bertarung mati-matian, tetapi keunggulan jumlah pasukan Istana Surgawi terlalu jelas. Pasukan yang berjumlah 3.000 orang itu bagaikan mesin penggiling daging raksasa, menghancurkan semua perlawanan di hutan. Mayat-mayat monster menumpuk seperti gunung, dan anggota tubuh iblis yang terputus berserakan di antara pepohonan yang hangus. Ratusan serigala bayangan tumbang di hadapan formasi tombak emas, mayat mereka hangus menjadi arang oleh cahaya suci. Puluhan kera iblis batu ditusuk oleh puluhan tombak emas secara bersamaan, tubuh besar mereka terhempas ke tanah, menimbulkan kepulan abu. Mayat elang sayap besi tergantung di cabang yang hangus, sayapnya terbakar oleh cahaya suci, hanya menyisakan kerangka yang hangus. Setelah menderita kerugian besar, para pembela lapisan pertama penghalang mulai mundur secara teratur sesuai dengan rencana Chen Ping. Di bawah lindungan hutan lebat, mereka mundur melalui terowongan yang telah digali sebelumnya, meledakkan bom energi spiritual yang terkubur di hutan sebelum pergi. Bom itu meledak di tengah hutan lebat, membuat puluhan pasukan garda depan Istana Tianji yang mengejar terpental. Para penjaga di lapisan kedua penghalang sudah dalam keadaan siaga tinggi. Kelompok kedua binatang buas iblis yang dikirim oleh King Qiu melompat turun dari dinding gunung dan menerkam sisi Istana Tianji. Ratusan ular piton bersisik es muncul dari tanah. Tubuh mereka sebesar ember menyapu, menelan puluhan petani dan menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Puluhan elang guntur menukik turun dari awan, kilat menyambar paruh tajam mereka, setiap patukan meninggalkan lubang hangus. Sekumpulan laba-laba berbisa membuat jaring yang rapat di hutan, dan jaring lengket itu sekali lagi memperlambat laju Istana Surgawi. Jumlah korban jiwa di kuil Tianji terus meningkat. Ketika lapisan ketiga pembatasan dilanggar, lebih dari 300 kultivator tewas dalam pertempuran, dan lebih dari 200 lainnya terluka dengan berbagai tingkat keparahan. Namun Yang Mulia Tianji tetap tidak terpengaruh. Wajahnya tidak menunjukkan emosi,
bahkan sedikit pun ketidaksabaran. Dia mengaktifkan kembali manik pemecah penghalang, menghancurkan mata susunan inti dari lapisan pembatasan kedua. Ledakan energi spiritual itu menewaskan puluhan prajurit iblis yang menjaga lapisan kedua penghalang di tempat. Tubuh mereka hancur berkeping-keping oleh kekuatan robekan ruang, bahkan tidak menyisakan tulang yang utuh. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Suara yang mulia surgawi bergema di hutan lebat, dingin dan tanpa emosi. Pada siang hari, 3 matahari yang menyala-nyala menggantung tinggi di langit secara bersamaan. Pasukan istana surgawi akhirnya berhasil menembus lapisan penghalang ke-9 dan tiba di gerbang punggungan 10.000 iblis. Dari 3.000 kultivator, hampir 800 tewas, 2.200 yang tersisa tetap dalam formasi sempurna. Cahaya suci mereka bersinar saat mereka membentuk formasi serangan di depan gerbang gunung. Namun baju zirah mereka berlumuran darah dan lumpur, senjata mereka terkelupas dan patah, dan banyak dari mereka telah menghabiskan lebih dari setengah energi spiritual mereka. Keberhasilan mereka berulang kali menembus 9 lapisan penghalang itu harus dibayar mahal. Setiap kali berhasil menembus, mereka menghadapi perlawanan yang lebih sengit, dan para penjaga di setiap lapisan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperlambat kemajuan mereka. Lapangan di depan gerbang gunung telah dibersihkan, dan ruang terbuka yang membentang ribuan kaki itu benar-benar tanpa halangan, menghadirkan kekosongan yang tidak wajar. Di dinding gunung di kedua sisi alun-alun, para tetua sekte pedang King Yun berdiri melayang di udara, dengan setidaknya 100 pedang terbang melayang di samping masing-masing dari mereka. Ribuan pedang terbang membentuk formasi 10.000 pedang kembali ke asal, dengan ujungnya mengarah keluar dan memancarkan cahaya dingin seperti galaksi terbalik, mewarnai seluruh langit dengan warna biru kehijauan gelap. Para ahli susunan dari Sekte Wanfa tersebar di sekitar alun-alun, masing-masing berdiri di atas mata susunan inti. Ke-18 lapisan pembatasan yang tumpang tindih diaktifkan, dan lapisan tirai cahaya, seperti mangkuk kaca terbalik, sepenuhnya menutupi gerbang gunung. Hanya ada satu orang yang berdiri di depan gerbang gunung itu. Ia mengenakan jubah biru panjang dan berdiri tegak, seperti pedang tajam yang tertancap di tengah alun-alun. Pedang pembunuh naga tergantung di pinggangnya, sarungnya berkilauan dengan cahaya ungu samar. Chen Ping mendongak menatap kereta emas yang muncul dari cakrawala. Kereta yang mulia surgawi muncul dari hutan lebat. Jejak kaki 8 kuda surgawi meninggalkan bekas hangus di lempengan batu alun-alun. Kereta kuda itu berhenti 100 kaki dari Chen Ping, dan yang mulia surgawi menatapnya dari atas. Jubah emasnya berkibar tertiup angin. Ia memegang tombak emas secara horizontal, dan cahaya suci memancar di sekelilingnya seperti nyala api. Aura menindas dari seorang dewa emas tingkat 3 puncak dilepaskan tanpa ragu-ragu, menyebabkan lempengan batu di alun-alun retak. Yang mulia Xuanbing dan Yang mulia Sengguang juga tiba bersama pasukan mereka masing-masing, berdiri di kedua sisi istana Tianji. Yang mulia Xuanbing berdiri di atas kereta Xuanbing. Jubah biru esnya berkibar tertiup angin. Ia melirik formasi di depan gerbang gunung. Alisnya sedikit berkerut, tetapi ia tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Yang mulia cahaya suci duduk tinggi di atas platform ilahi yang mengambang. Jubah putihnya tak bergerak, senyum misterius masih teruk di bibirnya. Tatapannya tertuju pada Chen Ping sejenak sebelum beralih. Chen Ping, suara yang mulia Tianji bergema seperti guntur yang teredam di seluruh alun-alun. Kalian menghancurkan aula cabang saya, membunuh para tetua saya, dan membantai murid-murid saya. Hari ini, saya datang sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Chen Ping tetap diam.
Dia mengangkat tangan kanannya dan perlahan menghunus pedang pembunuh naga. Saat pedang dihunus, api ungu yang kacau menyala di bilahnya. Api itu tidak begitu dahsyat, tetapi menyebabkan Yang Mulia Surgawi, yang berada 100 kaki jauhnya, sedikit tersentak di sudut matanya. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Sang Yang Mulia Surgawi berdiri dengan tombaknya dipegang horizontal. Cahaya suci berkumpul di ujung tombak membentuk bola putih menyala seukuran kepalan tangan. Meskipun kecil, bola itu mengandung kekuatan yang cukup untuk meratakan sebuah gunung. Kalimat ini, Chen Ping akhirnya berbicara. Suaranya rendah dan nadanya acuh tak acuh seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sepele. Aku akan mengembalikannya kepadamu persis seperti semula. Dia bergerak, tanpa mengisi daya atau menggunakan gerakan pembuka apapun. Chen Ping menghilang dari tempatnya dan muncul di atas kereta Yang Mulia Surgawi pada saat berikutnya. Pedang pembunuh naga jatuh dengan gerakan tebasan yang paling sederhana. Kecepatannya tidak cepat, bahkan lambat, tetapi lintasan jatuhnya pedang itu merobek celah gelap di ruang angkasa. Itu bukanlah energi pedang yang merobek ruang angkasa, melainkan karakteristik inheren dari kekuatan kekacauan itu sendiri. Semua hal di langit dan bumi harus kembali ke asalnya dalam menghadapi kekacauan, dan ruang angkasa bukanlah pengecualian. Ledakan spasial yang menusuk menggema di langit, seolah-olah langit dan bumi pun bergetar melihat tebasan pedang itu. Pupil mata Yang Mulia Surgawi tiba-tiba menyempit. Dia tidak menyangka Chen Ping akan secepat itu, dan dia juga tidak mengantisipasi kekuatan dahsyat dari serangan pedang itu. Dia mencengkeram gagang tombak emas itu dengan kedua tangan dan menangkis ke atas. Cahaya suci mengembun menjadi perisai semi-transparan di tombak. Saat gagang tombak bertabrakan dengan ujung pedang, seluruh kereta perang ambruk disertai raungan. Kedelapan kuda surgawi itu serentak mengeluarkan ratapan pilu. Keempat kuku mereka menghantam tanah, dan tulang kaki mereka hancur dengan serangkaian suara retakan yang tajam. Rangka kereta kuda, yang ditempa dari emas meteorit, terpelintir dan berubah bentuk akibat kekuatan yang sangat besar, mengeluarkan suara erangan logam yang menusuk telinga. Gelombang kejut yang terlihat menyebar dari titik benturan, melontarkan lempengan batu di plaza ke udara. Lempengan-lempengan itu berjatuhan dan terbang ratusan kaki ke udara sebelum menabrak lereng gunung dan hancur menjadi bubuk. Layar pelindung cahaya Sekte Pedang Qingyun dan Sekte Wanfa berkedip-kedip hebat akibat gelombang kejut, dan para ahli susunan yang bertanggung jawab atas mata susunan inti semuanya mengerang, darah merembes dari sudut mulut mereka. Sang Yang Mulia Surgawi terhuyung, hentakan dari batang tombak menyebabkan mulut harimau di kedua tangannya terbelah secara bersamaan, darah emas merembes dari sela-sela jarinya. Secercah keterkejutan melintas di matanya, tetapi kemarahan jauh lebih kuat. Dia meraung, dan cahaya suci menyembur dari tubuhnya, mengubahnya menjadi emas sepenuhnya. Hanya itu yang kau punya. Dengan ayunan tombak emas, seberkas cahaya suci sepanjang 100 kaki menembus alun-alun. Kemanapun energi tombak itu lewat, udara akan terbakar, dan ruang angkasa akan hangus dan terdistorsi. Puluhan kultivator dari Wan Yaoling yang tidak sempat menghindar terkena serangan energi tombak. Baju zirah mereka langsung meleleh, dan daging mereka berubah menjadi arang dalam cahaya suci. Chen Ping tidak menerima serangan itu secara langsung. Dia berputar di udara, menggunakan udara sebagai tumpuan untuk menghindari dampak langsung dari energi tombak tersebut. Energi tombak itu melesat melewati sisinya, menciptakan lubang sedalam lebih dari 10 kaki di dinding gunung di belakangnya, menyebabkan bebatuan berjatuhan seperti hujan. Api kekacauan menyembur dari pedang pembunuh naga,
berubah menjadi aura pedang berwarna ungu yang menebas secara diagonal ke arah lengan kanan yang mulia surgawi. Lintasan energi pedang itu tidak dapat diprediksi, sesaat berada di sebelah kiri, dan sesaat kemudian berada di sebelah kanan. Sang Yang Mulia Surgawi menangkis dengan tombaknya, yang mengakibatkan benturan langsung lainnya. Kali ini, tak satu pun dari mereka mundur. Energi pedang dan energi tombak berbenturan hebat di antara mereka. Setiap benturan menghasilkan kilatan cahaya yang menyilaukan dan raungan yang memekakkan telinga. Lempengan-lempengan batu di alun-alun semuanya pecah, dan tanahnya dipenuhi retakan sedalam beberapa kaki dan lubang-lubang hangus. Udara dipenuhi dengan aroma ozon dan belerang. Sebuah anomali yang dihasilkan ketika api kekacauan dan cahaya suci saling memusnahkan. Saat keduanya terlibat dalam pertempuran sengit, pasukan dari semua sisi Wan Yaoling melancarkan serangan skala penuh. Gui Yuanzi memimpin murid-murid sekte Gui Yuan untuk menyerang dari kiri, sementara King Yunzi, pemimpin sekte tersebut, memimpin sekte pedang King Yun untuk menyerang dari kanan. Para ahli susunan Wan Famen mengaktifkan pembatasan, memutus jalur belakang pasukan Istana Tianji. 2.000 kultivator dari Wan Yao Ridge dan 2.200 kultivator dari Istana Tianji bertempur di alun-alun. Teriakan, jeritan, dan dentingan senjata mereka menyatu menjadi lagu pertempuran darah dan api. Raungan binatang buas bercampur dengan teriakan marah para kultivator, dan cahaya keemasan dari cahaya suci, putih keperakan dari energi pedang, dan merah tua dari kekuatan iblis saling berjalin di alun-alun, menciptakan pemandangan yang kacau namun megah. Para murid sekte Gui Yuan membentuk formasi Agung Gui Yuan, dengan 36 orang dalam satu kelompok. Kekuatan spiritual mereka mengalir bersama sebagai satu kesatuan, seperti 36 pisau tajam yang secara bersamaan menusuk Istana Tianji. Serangan mereka tersinkronisasi sempurna, cahaya pedang mereka menyatu menjadi aliran perak yang menyambar para kultivator Istana Surgawi satu demi satu. Gui Yuanzi sendiri menyerbu ke garis depan pertempuran. Pedang panjangnya terayun seperti naga, dan dengan setiap kilatan cahaya pedang, seorang kultivator Istana Tianji berjatuhan. Janggut dan rambut putihnya berlumuran darah musuh-musuhnya, tetapi matanya menjadi lebih cerah dan tajam. Para kultivator pedang dari sekte pedang King Yun berkembang pesat di lingkungan baru mereka. Formasi 10.000 pedang King Yunzi yang kembali ke asal meledak dengan kekuatan penuh, dengan ribuan pedang terbang melayang di udara dan menghujani seperti hujan deras, merobek formasi Istana Tianji menjadi beberapa bagian. Hujan pedang itu begitu lebat hingga terasa menyesakkan, setiap pedang yang berterbangan diresapi dengan ki pedang King Yun yang unik dari sekte pedang King Yun, membuat mereka sangat tajam. Para kultivator Istana Surgawi mengangkat perisai mereka untuk menangkis, tetapi pedang-pedang berterbangan dari segala arah, membuat mereka tidak punya tempat untuk menghindar. Hujan pedang datang bergelombang, setiap gelombang lebih dahsyat dari sebelumnya, merobek lubang yang tak terhitung jumlahnya di pertahanan Istana Surgawi. Para ahli susunan dari sekte segala hukum memberikan tekanan konstan dari luar. Mantra mereka membentuk jaring raksasa tak terlihat yang semakin mengencang. Penghalang cahaya yang membatasi itu menekan dari satu arah, mendorong para kultivator Istana Surgawi ke dalam perangkap yang telah ditentukan. Mereka juga terus-menerus menggunakan sihir untuk menutup jalur pelarian Istana Surgawi, mengubur bom energi spiritual dan jebakan mematikan di setiap jalur. Beberapa tetua Istana Surgawi yang berusaha keluar dari pengepungan malah terjebak dalam perangkap terlarang. Lempengan batu di bawah kaki mereka tiba-tiba runtuh, memperlihatkan sebuah lubang vertikal tanpa dasar. Bagian bawah lubang itu dipenuhi duri beracun.
Jeritan terdengar dari dasar lubang dan kemudian berhenti tiba-tiba. Jumlah korban di istana Tianji mulai meningkat drastis. Tanpa perlindungan hutan berkabut atau halangan pembatasan, dalam konfrontasi langsung, 2.000 kultivator dari punggungan 1.000 iblis, dengan mengandalkan medan dan formasi yang menguntungkan, benar-benar berhasil mengalahkan lebih dari 2.000 kultivator dari Istana Surgawi Ekstrim. Para kultivator Istana Surgawi terus mundur. Formasi mereka semakin menyempit. Mereka terpaksa mundur dari plaza di depan gerbang gunung ke tepi plaza, dan jika mereka mundur lebih jauh lagi, mereka akan terpaksa masuk ke hutan berkabut. Yang Mulia Surgawi merasakan kekalahan bawahannya. Dia ingin mundur dan kembali untuk membantu mereka, tetapi setiap kali dia mencoba melepaskan diri dari jeratan Chen Ping, dia dipaksa mundur oleh pancaran pedang ungu. Meskipun tingkat kultivasi Chen Ping hanya berada di peringkat ke-7 alam abadi sejati, kekuatan kekacauannya terlalu aneh. Setiap kali energi pedang bertabrakan dengan cahaya suci, sebagian dari cahaya suci akan ditelan oleh api kekacauan. Dengan pasang surut ini, tingkat konsumsi kekuatan spiritual Yang Mulia Surgawi jauh melebihi perkiraan. Lebih buruk lagi, Gu Yuanzi, King Yunzi, dan Tetua Agung Sekte Wanfa membebaskan tangan mereka untuk menyerang para pengawal berbaju emas milik Yang Mulia Tianji dari 3 arah secara bersamaan. Gui Yuanzi memutus lengan kanan seorang penjaga berbaju zirah emas dengan 1 tebasan pedang. Penjaga itu menjerit dan terhuyung mundur. Darah menyembur keluar dari lengan yang terputus seperti air mancur. Pedang-pedang terbang King Yunzi menembus baju zirah penjaga lain seperti hujan deras, meninggalkan puluhan lubang berdarah di tubuhnya. Tetua Agung Sekte Segala Hukum menggunakan mantra pembatas untuk menjebak penjaga ketiga di ruang yang terdistorsi. Penjaga itu berjuang mati-matian di ruang tersebut, anggota tubuhnya terpelintir seperti pretzel akibat ruang yang terdistorsi. Meskipun para penjaga berbaju zirah emas itu semuanya adalah dewa sejati tingkat 9, mereka menderita banyak korban akibat serangan gabungan dari ketiga ahli tersebut. Para penjaga yang tersisa mulai memperketat pertahanan mereka, tetap berada dekat dengan kereta Yang Mulia Surgawi dan tidak berani pergi. Wajah Yang Mulia Surgawi itu memucat-pucat, sambil menangkis energi pedang Chen Ping. Dia berbalik dan meraung ke arah kedua sisi. Ketua Sekte Xuanbing, Ketua Istana Sengguang, berapa lama lagi kalian akan berdiri di sana? Bergeraklah sekarang. Yang Mulia Xuanbing berdiri di atas kereta Xuanbing. Jubah birunya yang seperti es tetap tak bergerak. Dia melirik pertempuran di alun-alun, lalu ke arah Yang Mulia Cahaya Suci. Sang Yang Mulia Cahaya Suci juga menatapnya, dengan senyum misterius yang masih teruk di bibirnya. Keduanya saling pandang sejenak, lalu menoleh bersamaan untuk melihat Yang Mulia Tianji. Penguasa Istana Surgawi, suara Yang Mulia Xuanbing sedingin es berusia 10.000 tahun, bukankah kita sepakat bahwa kau akan memimpin serangan dan kami akan bekerja sama? Kau bahkan belum menerobos masuk, dan kau sudah meminta kami untuk bertindak. Ini bukan sepenuhnya yang kita sepakati. Yang Mulia Cahaya Suci mengangguk, nadanya selembut tetangga lama. Ketua Pavilion benar, Ketua Istana Surgawi, Anda mengatakan Anda bisa menerobos masuk. Jika kami bertindak gegabah, itu akan melanggar aturan. Bertahanlah sedikit lebih lama, dan begitu Anda menerobos masuk, kami akan mengikuti dengan sendirinya. Kalian, mata Yang Mulia Tianji hampir menyemburkan api. Jika aku kalah, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Yang Mulia Xuanbing tidak menjawab, tetapi hanya tersenyum. Senyum itu dingin, lebih dingin dari es abadi yang dimilikinya. Pertempuran di alun-alun terus berlanjut. Korban jiwa di Istana Tianji telah melebihi 1.200 orang, dan sisanya,
kurang dari 1.800 orang, terjebak di sudut alun-alun, dikelilingi oleh musuh. Gui Yuanzi, Qing Yunzi, dan Tetua Agung Wan Famen bergabung untuk menghancurkan garis pertahanan terakhir Istana Tianji, lapis demi lapis. Upaya menerobos pertahanan sudah tidak mungkin lagi. Pengepungan semakin ketat, dan setiap kultivator Istana Tianji yang mencoba menerobos akan dihantam setidaknya 3 serangan berbeda secara bersamaan dalam waktu 3 tarikan napas. Sementara itu, Yang Mulia Tianji sendiri sedang dipeluk erat oleh Chen Ping. Cahaya suci pada tombak emas itu agak redup, dan ujung tombak itu dipenuhi lubang dan goresan yang terbakar oleh api yang kacau. Kekuatan kekacauan mengikis cahaya sucinya, melemahkan pertahanannya, dan menguras kekuatan spiritualnya di setiap pertempuran. Keringat mengucur di dahinya. Seorang immortal emas tingkat 3 puncak telah dipaksa sampai pada titik ini oleh seorang immortal sejati tingkat 7. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dideritanya dalam puluhan ribu tahun. Es mistik, cahaya suci, suara yang mulia surgawi telah berubah menjadi raungan, serak dan bercampur dengan kepanikan yang hampir tak terlihat. Apakah kalian benar-benar akan berdiri dan menyaksikan aku mati? Yang Mulia Xuanbing dan Yang Mulia Sengguang tetap tidak bergerak. Mereka berdiri dengan tenang di tepi medan perang, menyaksikan pasukan istana surgawi berjuang di genangan darah, dan menyaksikan Yang Mulia Surgawi didorong selangkah demi selangkah ke dalam situasi putus asa oleh api kekacauan Chen Ping. Wajah mereka tanpa ekspresi, tetapi mata mereka berbinar dengan kelicikan yang sama cahaya perhitungan, kesabaran menunggu kesempatan, dan kekejaman belalang sembah yang mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Sang Yang Mulia Surgawi akhirnya mengerti. Kedua rubah tua itu sejak awal tidak pernah berniat membantunya. Mereka menunggu dia mati. Setelah dia meninggal, wilayah, sumber daya, dan teknik kultivasi istana surgawi, serta harta karun tertinggi yang dia idamkan di punggungan 10.000 iblis, semuanya akan menjadi milik mereka. Namun, ia menyadarinya terlalu terlambat. Sang Yang Mulia Surgawi berdiri di atas kereta yang hancur, jubah emasnya hangus dengan puluhan lubang hitam akibat api yang kacau, memperlihatkan baju zirah emas yang sama compang-campingnya di bawahnya. Tangannya terbelah di pangkal ibu jarinya, dan darah keemasan mengalir dari laras senapan, menetes ke lempengan batu yang retak dengan suara mendesis dan membakar. Kedelapan kuda surgawi itu telah binasa. Beberapa organ dalamnya hancur akibat gelombang kejut, sementara yang lain hangus menjadi abu oleh api yang kacau. Mayat kuda surgawi terakhir tergantung setengah dari poros kereta yang patah. Matanya terbuka lebar, sekarat dengan mata masih terbuka. Di belakangnya, formasi istana surgawi telah menyusut hingga kurang dari 300 kaki. 2.200 kultivator diserang dari 3 sisi di punggungan Wan Yao, dan lebih dari setengahnya tewas. Kurang dari 1.000 orang yang tersisa, berkerumun saling membelakangi, perisai mereka hancur, tombak mereka patah, dan energi spiritual mereka hampir habis. Baju zirah mereka berlumuran darah dan lumpur, sehingga sulit untuk membedakan apakah itu darah dan lumpur milik mereka sendiri, atau milik rekan-rekan mereka. Lapangan itu dipenuhi dengan mayat-mayat mereka. Beberapa telah tercabik-cabik oleh formasi pedang Sekte Guiyuan, beberapa telah tertancap di tanah oleh pedang terbang Sekte Pedang Qingyun, dan beberapa telah hangus menjadi arang oleh batasan Sekte Wanfa. Darah menetes melalui celah-celah di lempengan batu, akhirnya menggenang di area dataran rendah alun-alun, membentuk genangan darah merah gelap yang kental. Puluhan kultivator yang terluka parah berjuang di genangan darah, mengulurkan tangan meminta bantuan, tetapi tidak ada yang bisa menarik mereka ke atas.